li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Umum dan Sumber Daya Manusia Bapak Dr. Sbeni, yang kami lihat selalu setia mendampingi kegiatan kajian kita di masjid ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu dan semoga sukses untuk masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh pegawai yang diberi amanah oleh Allah bertugas di tempat yang mulia untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat dan umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali di awal pertemuan kita pada pagi yang tenang ini, kita tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dilimpahkan oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat kekuatan lahir dan batin, dan nikmat iman, dan tentunya juga nikmat umur. Dan alhamdulillah alamin, pagi ini nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring dengan salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah untuk seorang kekasih Allah yang sangat Allah cintai dan Allah sayangi, dan beliau juga sangat mencintai dan menyayangi kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak hadir, Bapak Ibu yang kami hormati, dan insyaallah kita semuanya dirahmati Allah. Adapun judul pembahasan kita pagi ini yaitu hikmah dari pelaksanaan ibadah. Kalau kami lihat dituliskan ada yang menyebut kurban, tapi tiba dimulafazkan ada yang menyebutnya korban. Ada korban, ada kurban. Bapak Ibu pilih mana? Pilih mana? Pilih korban atau pilih kurban? Kurban. Kur ya. Nah, beda kurban dengan korban. Korban ganti hasil. Kalau korban itu pada objek penderita, apalagi korban perasaan. Tapi kalau korban kita pelaku di situ. Walaupun memang itu dikatakan tidak bermasalah, tapi kalau kami menyarankan, karena dia bahasa Arab, asal katanya, akar katanya qarraba yuqarribu qurbanan, itu asal kata bahasa Arabnya. Makanya kalau boleh kami menyarankan, karena kita akan menggunakan bahasa Arab yang meng-Indonesia, tetap baca dan ucapkan sesuai apa adanya dia, yaitu kurban. Tapi bukan berarti berdosa atau mengatakan korban, tidak. Adapun akan kita bicarakan pagi ini hikmah. Kalau hikmah berarti kita bicara tentang pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum masuk kepada hikmah, kami katakan begini bahwa sebetulnya ibadah kurban itu ibadah yang punya sejarah panjang, punya ketentuan yang cukup banyak, dan juga punya hikmah dan fadilah yang luar biasa. Saking panjangnya ibadah kurban itu sudah menjadi ibadah yang pertama dilakukan oleh anak Nabi Adam, tapi tidak berbentuk penyembelihan. Perintah Allah kepada Nabi Adam untuk memerintahkan kepada anaknya Habil dan Qabil untuk mengembalikan kepada Allah rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini kabar kurban. Yang bunga itu adalah Qabil, berarti yang kecil Habil. Yang diterima penyerahannya itu oleh Allah Habil atau Qabil? Habil.
Kenapa penyerahan si Qabil ditolak oleh Allah? Tidak ikhlas. Dek kerana bagian Allah itu dan bulu-buluan. Ya, kalau bahasa awaknya nanti asal selesai. Kalau tiba di buah-buahan itu pemilihan, bukan yang pilihan. Jadi ketika yang menyogihkan itu sesuatu yang rasanya dinyatakan termanfaatkan lagi itu nyogihan. Dan baca lihat apa itu? Akhirnya menurut kita bersama, perilaku yang ditiru di umat manusia berada itu perilaku Habil atau Qabil. Jujur. Qabil. Ya. Kalau ada informasi kita akan memberikan bantuan, ibu-ibu akan memberikan pakaian. Biasanya yang bagian yang mana? Lancar. Jujurlah pada aku. Jujur, lancar. Apa jawabannya Pak? Yang layak pakai. Yang layak buat aku. Itu tidak mesti bertanya. Lalu katakan juga Pak Wadid, yang layak itu sebetulnya ketika kita berikan kepada seseorang yang menerima hatinya sangatnya, itu yang layak. Yang betul-betul itu begitu Pak. Tapi di orang apa? Yang layak itu pokok Ustaz yang mau dipakai layak. Maaf, mungkin sedikit kita surut ke belakang karena kita bicara ya. Karena kurban itu kan hakikatnya mengembalikan apa yang Allah berikan kepada kita kembali kepada Allah. Memang tidak dalam bentuk penyembelihan, tetapi sudah diawali oleh anaknya Nabi Adam dalam bentuk mengembalikan hasil usaha mereka, hasil ladang mereka kepada Allah. Di sini sangat tergambar betapa perilaku itu berkembang sampai hari ini, dan cenderung kita ketika memberikan sesuatu kepada orang itu cenderung lebih berat meniru perilakunya Qabil. Ayo, jujur. Qabil. Si Qabil. Oh, itu ya bantu ya kurban gelodo di Bukit Batabuah. Ada enggak yang nyumbang pakaian? Lalu orang rumahnya lagi segalanya gitu kan. Ayo Bu, sebentar mencilik yuk. Cilik-cilik baju dalam hari ini. Manalah. Bapak Ibu. Padahal ketika kita berikan yang baik, nanti janji Allah diganti atau ditambah? Tambah. Apa beda diganti dengan ditambah? Izin. Kalau Diganti diganti sama banyak, kalau ditambah lebih lebih banyak. Kita mau diganti mau ditambah, jujur. tambah. Iya, kita maunya ditambah, cuman memberikannya bukan yang terbaik. Dan kadang-kadang Bapak Ibu penyakit Bogor menimpa kami para ustaz. Kajian cuma seorang kok. Ada cerita Bapak Ibu, cerita bagi sebentar. 2 minit boleh cerita? Ada ustaz khutbah dekat rumahnya Pak. Kebetulan mesti itu dekat rumah anaknya gitu kan. Pas ada khutbah tu orang rumahnya sedang duduk-duduk di luar. Dengan dalam suaminya khutbah lagi siapa ustaz tu. Bapak-bapak, saudara-saudara, memberi itu harus yang terbaik. Kenapa hanya juga besar? Qadarullah, ibulah orang minta-minta, ibu minta-minta. Dicari ada istri Ustaz, kita sama ibu kan sama ibu apa? Dicik itu minta aku duduk ibu sebentar adik, aku ke dalam dulu. Maka ibu ke istri Ustaz, kalau biar lagi sarung sama Rinda yang rencana. Ibu kan sarung kesayangan suaminya tuh. Ya, karena istri itu menambahkan gaji suaminya. Nah, dan di sarung itu cuma dipakai kalau ada acara khusus itu. Ada acara berdoa gitu kan. Apa dipakai itu? Bukan dipakai untuk berdua gitu kan. Sama Rinda itu kan mahal. Dia jalan ke ibu kok. Nah, singkat cari itu pulanglah Ustaz pada Jumat. Nah, kemudian qadarullah pula sudah Jumat itu pakai mendoa Pak. Baik kan pulang ibu di rumah, pas kabar ke masuk ke kamar, buka lemari dicari rupanya sarung aku dah ada. Tanyanya Bu, kain sarung bersihku mana? Yang mana ya? Yang sama Rinda itu. Oh ya. Oh, tadi ibu aja ya, kasih apa dia? Tadi ada yang minta ibu-ibu ya, ibu cari ya, ibu nak mencari mana ya? Kok bahagia? Tapi ayah tadi mengecil khutbah. Kalau memberikan itu yang terbaik, yang paling kita sukai, itu pahala yang paling besar. Makanya bahagia ya. Kecil itu gaji untuk Cawan. iya. Karena
memberikan sesuatu yang begitu tidak sudah mengucapkan itu. Minimal begini Bapak Ibu, minimal kalaupun tidak akan bisa meniru hampir secara keseluruhan, minimal 2 lah itu. Jangan sampai ketika kita memberi sesuatu, orang menerima itu hadiah kecilnya dari model kemana lah, yo kalau model kuha gitu kan. Jadi boleh juga, tapi Bapak Ibu kita berikan itu, Ibu alhamdulillah terima kasih banyak, mana alhamdulillah ada. Ini kisah sejarah panjang ibadah puasa. Itu memang tidak dalam bentuk penyembelihan. Yang mungkin nanti di zaman Nabi Ibrahim. Kita ada beberapa ya. Jamaah dalam baca ketika kita bicara kurban, itu ibadah yang luar biasa dan perjuangan juga berat. Nah, dan kita bisa dikatakan begini, ibadah kurban itu terrusak. Yang merusak juga kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kita bicara hikmah. Yang pertama, apa hikmahnya kita diperintah untuk minimal pertama Bapak Ibu adalah untuk membuktikan kita ingin menjadi seorang yang disebut sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya perintah berkurban itu kan perintah yang oleh ulama fikih hukumnya dikatakan sebagai hukumnya adalah Bapak Ibu, menurut pemahaman kita kurban itu hukumnya wajib, sunat, sunat muakkad atau mubah? Muakkad. Sunat? Muakkad. Ada nggak yang mengatakan wajib? Ada. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kira-kira kita yang ada ini mampu nggak berkurban? Berarti wajib. Cuman ketika akan melakukan itu udahnya bersama. Di situ bayar 3.300.000. 3.300.000 itu harganya sebulan itu. Sebulan itu kalau golongan 3 berapa? 3D ya. 3D. 3.300.000. Nah, kita katakan bahwa ketika kita mau dan mampu berkorban, yang pertama itu tanda kita betul-betul ingin menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena memang yang dikatakan syukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai menurut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi lebih berbahaya nanti kondisinya ketika kita mampu, kita diberikan kesanggupan tapi enggan berkorban. Apa resikonya? Sebagaimana juga ayat kata Allah, la in syakartum. Coba terjemahkan. Kalau tidak dapat tidak boleh berdoa. Jika kamu pergunakan nikmat yang aku berikan kamu uang, aku berikan kamu harta, aku berikan kamu kekayaan, kamu gunakan itu untuk berkorban, apa kata Allah? Aku akan tambah lagi tuh nanti dapat berkat. Itu janji Allah Bapak Ibu. Jika kita mau mempergunakan harta, uang, kekayaan kita bicara kurban ya, kita ambil skopnya yang kecil itu. Kita gunakan harta itu untuk berkorban. Apa janji Allah? Aku tambah, bukan diganti kok. Masya Allah. Tetapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur, apa artinya? Aku sudah berikan kamu nikmat loh. Aku berikan kamu harta, aku berikan kamu uang, kata Allah. Piti punyo ameh menyimpan tabungan bayi pulau segala macam bisa kita balik. Tipu pula gereja apa kata Allah? Inna a'tayna kal. Ibu bapak dapat ini kayaknya apa nama suratnya? Surat Al-Kausar. Jangan katakan surat Inna a'tayna ya. Karena orang sering bikin nama surat itu dengan awal ayat. Tak ada surat itu. Yang itu surat Al-Kausar. Hafal surat Al-Kausar? Pernah pakai kalau sholat sendiri-sendiri? Ajo, hobi, tante, Nilina. Semua ayatnya akan keluar. Sikon. Boleh nggak apa-apa. Cuma saran kami karena ayatnya cuma 3 jangan salah. Kalau ayatnya cuma 3 salahnya 5. Aduh, gue ente itu. Mas ke snack juga. Inna a'tayna Kausar. kal.
Iya. Kalau kita sambungannya Fasalli Fasalli bika wanhar. pas. Jangan baca wanhar ya. Itu wanhar itu hanya hamdas kecil. Terakhir ada yang salah. Jangan baca inasa. Inna syani'aka huwal abtar. Kita katakan ketika kita mampu, kita punya uang, kita sanggup berkorban, kita berhela. Sementara perintah Allahnya tegas, Inna a'tayna kal-kautsar. Sungguh kata Allah, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Apa perintah muncul? Fasalli, dirikan salat, wanhar dan berkurbanlah. Hari ini kita mampu, kita enggan, kita berhelah. Apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mampu berkorban, kita enggan, kita termasuk kelompok orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Ulang lagi, kita mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, alasan kita cari, itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Kufur. Sepakat kita mengatakan kufur? Sepakat ya? Sepakat. Apa kata Allah? Wala in kafartum, jika kamu kufuri nikmatku, engkau bakhil. Bakhil itu sebenarnya Ceki. Sambika Riam Cek Jaguang kajai malam Dompet satu badai. Inna azabi lasyadid. Ingat azabku itu pedih loh kata Allah. Kemudian Bapak Ibu mohon izin ya, mohon izin. Walaupun kebanyakan ulama fikih mengatakan hukumnya sunat muakkad, sekarang kita kesampingkan dulu hukum, kita kaji ayat ini. Kata Allah, engkau aku berikan harta, kamu bisa berkorban. Bapak Ibu yang tahu nyepiti itu kan gitu, yang tahu juameh kita gitu, yang tahu isi tabungan kita orang tahu nggak juameh di tabungan apa? Allah tahu nggak? Nah, jangan main-main. Kata Allah, aku sudah berikan kamu melimpah loh. Kenapa tidak berkorban? Maka kata Allah, ketika kamu enggan berkorban, kamu kufur. Maka kata Allah apa? Ingat, azabku itu sakit dan menyakitkan ya Allah. Bisa nggak Allah mengambil kembali apa yang beliau berikan kepada kita sekejap mata? Bisa. Sulit atau susah? Mudah. Mudah bagi Allah. Berarti risiko mengenai ini sulit atau susah? Mudah. Apa contohnya? Tuh, yang kita tabung bapaknya. Kita tabung berusaha yang di lembahan yang di galung dua kuat. Bertahun-tahun orang membangunnya macam itu orang sosial bukan membangunnya, maaf orang bertahap itu. Ada PT, buat fondasi dulu, nggak tahu berarti dulu gitu kan. Bertakun mengumumkan oleh Allah dengan kun fayakun sekali dimutlah itu bapak. Yang paling rumit itu tahu nggak bapak itu apa terus? Allah mengambil kekayaan itu dengan cara mendatangkan penyakit yang silih berganti. Masuk kampungnya PT habis taubeh. Hari Senin rumah kampung lah pelu. Hari Selasa tensi naik lah pelu. Hari Rabu ulur naik lah pelu. Hari Kamis ubat tubuh penyakit. Kolesterol lonjak-lonjak lah pelu. Hari Jumat saraf kejepit. Hari Sabtu stroke. Hari Minggu mati. Yuk, Allah Bapak Ibu kecewa kenapa? Sudah begitu banyak Allah limpahkan kita. Berbagai macam bisa kita beli, ya silakan, tidak apa-apa. Cuman ketika datang bulan Dzulhijjah, apa kata Allahnya itu tadi? Inna a'tainakal kautsar. Wahai orang-orang yang aku berikan kelebihan harta, aku minta kepadamu keluarkan 3 juta berkorbanlah. Ketika melakukan aku akan tambah kata Allah.
Tapi ingat, ketika kamu kufuri, kamu enggan, engkau cari elah bermacam. Ingat, aku azab nanti dalam pedih, kata Allah. Sanggup menerima azab Allah? Sanggup menerima azab Allah? Mau berkorban? Bikin kembali ya. Kalau akan dicari elah, bisa pak? Bisa. Kurang waktu boleh saja, boleh elah kembali. Paling saja cari elah. Elah itu kan, kalau kamu masalahnya kan alasan. Baru nak korban ke Bapak Ibu. Yang paling lucu nak Bapak Ibu ada buah haji di sebuah kampung ibulah berpanitia kurban. Kebetulan hewan kurban dan kalimau itu kurang ciek lah. Tapi encikku bisa satu kelompok datang ke rumahnya. Bu Haji ya, Bu Haji kurban ini batu cik kan. Ikut hewan kurban dan kalimau itu kurang ciek. Tapi ciknya onde mande pak, payah mana? Padahal dicari ibu Haji kok, ikut 2 meh kok. Ikut satu sakat. Amin dia 3 juta kini. 6 juta atau ikut buku 1,5 pun 3,7. Para pintinya bu. dia satu. Ya, satu masa tapi kan itu kan. Jual lebih kini. Bapak Ibu 21 juta pinti buat itu mengecekkan oleh bayaran. Udah dicari mana mau nih kok? Ada tak manusia yang seperti itu? Ada. Si Waduh dah. Di dalam soleh. Amin. Jadi ambo mohon Bapak Ibu ya, mohon izin Bapak Ibu. Maaf, kalau selama ini kita masih mengatakan usaha hukumnya kan tak wajib, kita kesampingkan persoalan hukum, tapi kita coba kaji ayat ini. 1 tahun Allah tidak berhenti memberikan kita nikmat siang malam. Mulai dari Jabal Lalu sampai Bapak Ibu menerima nikmat Allah berapa jam enggak? Mulai dari Jabal Lalu sampai lalu balik. Lalu itu dia ada. Sama. Tapi akal ya. Tapi masuk Kurang kaya lalu sampai mana? Lah mairing, lah manungkuy, maaf, lah manungging, beda. Awas, tak sampai kilonya. Nampak bantas lah makaru. Itu dia mah. Ibu pernah ada ciri-ciri tu Nampak bantas. Itu dia untuk melunting. sudah begitu sayangnya Allah Tidak bisa. 24 jam sehari. 360 hari 1 tahun Allah berikan nikmat cuma 1 kali Allah minta buat berkurban tidak juga berkurban. Tunggu aku beri jatah. Sekarang Bapak Ibu sehat semua kan? Alhamdulillah. Mau tetap sehat tak? Ya. Kurban. Insyaallah. Baca. Kenapa? Karena yang memberikan kita dengan sehat adalah Allah. Bukan manajer. Enggak, Allah yang katakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu janji dari Allah. Jadi ketika kita mau berkorban, kita dipandang sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat yang aku pahami, aku kan orang yang pakai ilmu. Hadis yang paling keras itu apa tentang syukur? Apa kata Allah? Man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai falyakruh rabban siwaya. Satu wambur itu hadis paling keren. Apa kata Allah? Man lam yashkur ala ni'mai, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak mau bersyukur atas
nikmat yang aku berikan, dan kemudian tidak mau sabar atas ujian hidup yang aku datangkan. Apa kata Allah? Falyakhruj min takisamin, keluar dari langitku kata Allah, dan cari Tuhan selain aku kata Allah. Heran Allah Bapak. Kalau Bapak Ibu di Mesir dari Bukit Tinggi bisa tak menumpang ke Kabupaten Agam? Bisa buat motor di Namuran Agam. Diusir di Sumatera Barat bisa tak menumpang ke Medan? Bisa. Dan ketika kita diusir oleh Allah, kamar kami Bapak langit langit itu juga kata. Begitu marahnya Allah kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur. Nah, jadi harapan aku, ikut kita ngomong pesanan judulnya hikmat Bapak Ibu, kita berharap bagi Bapak Ibu yang belum juga mendaftar berkorban, padahal kita mampu, kita punya uang, kita mungkin menyimpan emas, kita juga punya tabungan. Ya kalau dia bilang nggak 3 juta itu nggak kamai surna dong gitu, tahu mesok. Itu nggak kamar duit itu kena lain deh. Nggak kamar gaduh, Bapak Ibu harus sarankan kurban. Dan bagi yang sudah mendaftar, ambil pasan yo. Jangan kerajukan nanti kurban itu satu, panitia kurban tidak boleh di UPI dan dicurigai. Ada tak peserta kurban yang mau UPI panitia? Di dalam kulai? Tidak. Memang tidak, syukur soleh-soleh hal senang. Amin. 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 Kalau tidak curiga pun tidak tahan. Baca jadi panitia kurban. Ini boleh menci. Sesudah hewan didapat Bapak Ibu dikeluarin baca berbahan. Berbahan sedikit. Baju boleh dikorban. Kubiaran cara dicegah di ujung kurban. Jadi Ujung. sudah wajib curiga tanpa alasan. Tapi kita ingin panitia kurban jangan cuma-cuma main mato jodoh kejawi. Sehingga kok main deal-dealan. Ibu-ibu kalau suami ibu jadi panitia kurban urusan membeli jawi ingin. Ini kadang-kadang tuh kiai Bapak Ibu tentu bakal kali dilakukan. Suami bapak, jadi bapak panitia kurban dia. Kalau bapak beli jawi kamu jadi untuk apa sih gua jawi itu 250.000. Kalau jawinya 7 berarti nya. Ya bayar motor. Sudah sudah beratus 17,5. 1 juta 750. itu kan lumayan Bu. Lumayan. Ya bapak lumayan. Agak rancang itu lah makanya. Tapi itu halal atau haram? Haram. Haram. Kenapa kita sudah mengambil harta atau uang kurban? Nah, satu, jadi kepada peserta keterimaan Bapak Ibu, jangan ada yang jangan mau PI panitia. Kenapa? Yang mau kurban itu tuh panitia, itu kan cuma tahu beres. Yang kedua Bapak Ibu, hewan kurban tidak boleh dicat. Ada tak peserta kurban yang mencecek hewan kurban Islam? Abu ni ceceknya? Ada lagi yang udah tulang set. Tulang set. Jadi kami yang ini bagus. Wah, lah 3 juta, 300 itu kalau kurban, jadi kurban rumah sudah lagi deh, dulu itu. Ya Allah. Jadi yang paling lucu tuh Bapak Ibu, ada peserta kurban, yang nyoba dia sama dia nggak jadi kurban. Jadi kurban ke KB itu kan dipakai Bapak Ibu. Peserta kurbannya tidak bayar, dia tidak normal. Hewan kurban tak normal Pak, kau tak bayar. Kami tak rumah aku. Oh bayar aja. Pak kok kadang jadi nomor lenjennya kan? Bapak Ibu jadi kurbanku kalau kamu semua kadang. Tiba-tiba bisa semua kadang. Masih jadi masalah itu. Ada cetakannya. Tapi kalau wadojo pegawai RSAM ku yang akan berkurban masih kaman cace yo, ambo sarankan dan pancace itu baga buah mencek kelompok nama kelompok. Gerok pancace. Sudah tuh. Jabiah seorang. Sudah Lagi seorang. Makan jawab aja. Tidak ada gunanya beribadah kalau masih mencaci itu tak ada gunanya. Dua, ada ketiga. Ibu-ibu kalau berkurban,
Kalau sebelum daging pulang, kira-kira di rumah apa sih ada santan? Alah. Lah jarang ada santan. Alah. Kenapa ibu lah punya rencana? Awak kurban tahun ini, kalau saya kurban itu kan dapat daging semangka itu daging apa dia kecil ibu bawa. Kalau nanti kurban ya kecil juga kan, tapi daging kurban sampai di rendang sampai di gue. Nah, pengalaman lagi. Mengambil-ngambil lah ibu kopi menjepit daging. Kamu bu, jepit daging kurban sampai gini iyo, alhamdulillah. Kupon tinggal daging yang kelai balik. Nah, ibu di rumah bukakan lombok. Rupanya dan balik isinya bu galemi pakai panjang tambah dan tulang sup serupa. Ibu tidak jadi merendang berdendeng. Pertanyaan ibu pikir masa ada daging ini? Jujur berusuk. Iyo. Kecewa tak? Iya. Iya. Nah, kalau nggak kecewa ibu itu daging kurban ibu ambil saran. Sebenarnya lebih rencana tak usah kurban. Di 3.300.000 itu ibu bawa ke pasar bapak. Beli daging. Bali daging. Ibu bapak berkurban yang dicari dagingnya atau palunya? Palunya juga dagingnya. Jadi tak klop gitu. Nah, Bapak Ibu sebetulnya itulah perjuangan berkurban. Makanya menyarankan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar berkurban, mohon yang dikerja Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu lakukan rugi, kenapa? Pahala kurban itu besar. Apa di antaranya? Satu. Bapak Ibu mendapatkan penghapusan dosa yang begitu cepat. Kapan itu? Ketika hewannya disembelih. Ya Fatimah tubuhi fasyadi mudhi'atan. Wahai Fatimah katakanlah nak kalian. Teman-teman sebut terlebih ketika waktu disembelih kata Nabi darahnya tumpah ke bumi itu Allah hapus dosa-dosamu. Ketika hewan kurban kita didabiah darahnya tumpah ke bumi saat itu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu. Bu, mana gadang pitih 3 juta dibandingkan dosa ibu diakui di Allah sadonya? Kadang dosa diakui. Yakin ibu? Kurban ya? Ya. Satu, yang kedua, ibu nanti kalau berkurban buku jawi perlu enggak ibu? Buku jawi, enggak buku ibu loh. Perlu? Enggak. Tanduak jawi? Enggak. Tulang jawi? Terkasih. Kalau lagi di sup yang makan daging ada tulangnya. Ayahnya. Tulangnya cepat. Cepat kan? Apa kata Nabi? Nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu, hewan kurban kita itu akan tampil. Bukunya, tanduknya, bahkan mengatakan bulunya, tulang-tulang akan menyesapi. Apa katanya ya Rob? Si fulan ini berkurban, akulah hewan kurban dan selamatkan dia ya Allah. Yang meminta nanti hewan kurban kita. Yang ketiga, Allah berikan pahala yang begitu luar biasa, banyaknya pun masya Allah. Nabi gunakan kalimat kata Nabi, apa kata Nabi? Pahala berkurban itu sebanyak puluhan. Puluh banyak kecil. Sebanyak puluh. Binatang hewan kurban tak masuk di bulu-bulu hidung masuk. Kalau ada kawan satuan awak katanya, bu cina, bukan tanya cik cina, tadi kurban kan? Kalau satu orang kurban gini barang banyak banget, cik tanya, ibu Eko boleh jadi segitu, bahasa ibunya ada berapa boleh? Bapak artinya apa? Allah menjanjikan pahala yang begitu banyak, termasuk nanti terkelompok menjadi orang yang bersyukur tadi. Bapak Ibu kita bahwa mari bicara tentang hikmah. Allah berikan pelajaran yang besar dan manfaat yang luar biasa untuk sebenarnya Bapak Ibu. Untuk tahun ini berharap kita yang oleh Allah diberikan kemampuan, mari kita berkorban ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau yang sudah mendaftar pasangan yang 3 tadinya di Karajuan. 1, panitia tidak boleh di UPI dan dicurigai. 2, tidak mencaci di. Dan ketiga, tidak berharap banyak. Kalimu aku adono dan kurban kita siap? Siap. Siap. Selesai lama. Itu
yang kedua, itu aturan. Kemudian ketika Bapak Ibu mau berkurban, ini hikmah kedua. Kita diberikan balasan yang besar. Apa balasannya? Satu, dapat penghapusan dosa yang begitu cepat. Kapan itu dosa kita dihapus oleh Allah? Saat hewannya disembelih, darahnya tumpah ke bumi. Ketika itu dosa kita dihapus oleh Allah SWT. Yang kedua, kita mendapatkan pembela nanti di perasaan. Siapa itu? Hewan kurban kita. Dan yang ketiga, diberikan pahala yang sangat besar dan tidak bisa dihitung oleh manusia. Nabi cuma gambarkan pahalanya, kata Nabi, sebanyak bulu hewan kurban kita itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, silakan. Makasih Ustaz, mau bertanya Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz? Kita berkorban di kampung kita sendiri, atau kita sekarang kan ada korban pelosok gitu Ustaz, tapi kita tidak menyaksikan penyembelihan kurban tersebut. Kadang mengingat kalau di daerah kita kan kadang udah terlalu banyak gitu Ustaz. Kadang ada kilo sabaskom kurang daging gitu Ustaz. Baik Ibu, terima kasih pertanyaan bagus. Ustaz, mana lagi rancang? Kalau kita mengkaji asas manfaat, lebih baik kita berkurban di tempat-tempat pelosok yang memang tidak ada yang berkurban. Bagus itu. Kenapa bagus? Yang pertama, tunsana seiman kita di situ artinya kita bisa makan daging kurban. Dan mereka bahagia luar biasa Bapak Ibu. Senang itu Pak. Yang pada awalnya lah mengatakan kurang nanti makan daging kurban kita enggak. Kenapa di situ tidak ada yang berkurban? Tapi ketika nanti ada yang berkurban, nanti diopor ke situ hewan kurbannya, mereka akan bahagia dan itu manfaatnya lebih besar. Sementara kalau mencari ya untuk Bukit Tinggi dan Agam Timur pada khususnya, hewan kurban telah berlapis-lapis ya Pak. Ibu-ibu rata-rata sekali kurban tuh barang ibu dapat aja 3 kilo. 3 kilo. Kalau ibu cuma berdua itu yang bebek, cuma 3 kilo ke barang ibu makan. Yuk anak-anak lebih kuliah, nanti kuliah di Jakarta, nanti di Bandung, nanti Surabaya, itu kelompok berdua. Dapat lagi yang 3 kilo, ibu kan 3 kilo, akhirnya masuknya freezer gitu kan. Tapi kok kucing itu makanya ibu aku bagus itu. Kalau memang kita ada punya semacam link atau jaringan yang bisa membantu mendistribusikan kurban itu, bagus di situ. Kenapa? Di situ sangat menguntungkan gitu. Bayangkan Bapak Ibu, betapa gembiranya mereka di pelosok tersebut yang pada awalnya sudah merasakan tidak akan menikmati lezatnya daging kurban, akhirnya bisa menikmati. Kamu dapat bayangkan Allah doa untuk awak yang berkorban gitu. Mungkin itu luar biasa. Sementara kalau kita berkorban dari tampai awal, di kampung awal, Bapak Ibu kadang-kadang ya bahkan di Cik Saji itu sampai 30 ekor lagi kurban. Orang di situ tidak banyak, makanya aku melimpah-limpah pada dia kebesarannya gitu. Persoalan menyaksikan itu punya sunnah hadisnya itu tadi. Di kampung tuh panitianya bayinya masak. Perintah itu kan menyaksikan bukan menghadiri. Apa beda menyaksikan dengan menghadiri? Panitia. Ayo sedikit lagi. Apa beda menghadiri dengan menyaksikan? Kalau menghadiri Padat tak di situ. Kalau menyaksikan bisa lewat video call. Jadi masalahnya ibu kalau Zoom payah lebih cepat. Video call aja lah. Kalau link disuruh lu Zoom payah lu kamu. Zoom apa? Sejuk tu boleh. Kalau bapak dia bikin Zoom apa dia? Tapi kalau orang kampung Zoom apa kan? Sejuk. Minta video call. Nah, jadi gitu Bu. Kalau nanti ibu contoh kurbannya sudah berubah di situ yang pelosok gitu kan, di situ kan masih ada sinyal, udah sudah nyipta keramik tadi gitu kan, kan ada sinyal tuh, ada sinyal itu, jadi sampai ke sinyal, Pak kami kurban di kampung Bapak, tapi nanti mohon Pak ya pas hewan itu akan didapet, tolong video callkan ke kami ingin berdoa. Bapak Ibu sama nggak kira-kira statusnya kita menyaksikan lewat HP dengan kita langsung menyaksikan di tempat? Sama kan? Sama. Perintah cuma menyaksikan. Tak menghadiri. Ya. Cuma diurang Bapak tambah atau menghadiri. Apa tambahnya? Arsok jadi bisnis. Pernah kan? Bapak Ibu peserta kurban hewan kurban nomor 3 beli kurban arsok seketik. Bapak Ibu merosok jadi itu membayar enggak? Tendang. Siapa itu?
Pak tidak. Kan minggu merosot lebih tua di belakangan. Galiku penggali pas kita bagi ibu pulang. Bapak Ibu, kecil lah seketik kumur jawi pun dia dapat berkahnya. Aku lupanya enggak. Nabi tak menyuruh kecil memacik rosok-merosok. Kata Nabi, fashhadi udhiyakan, saksikan hewan kurban itu disembelih. Mencari tak merosok kecil Nabi. Aku panitia tambah hadis ini cik. Jadi apa kalau penitinya tambah enggak apa rosok seketik tak kajuan tu Pak. Saya lihat selahir. Aduh cik Bapak, aja nak dulu selfie di Kepulauan Jawi. Alhamdulillah, korban tu diceklok kecil orang mana campur Jawi tu. Jadi orang awak ibadah banyak nanti. Jadi ibu yang bertanya, secara sunnah kan kita diperintahkan menyaksikan. Nah, ketika dilaksanakan di tempat yang jauh di sana, kamu yang signal Ya, Apollo di selfie guys, jauh. Tolong nak disabar dulu tadi Pepi selfie jual. Itulah aja. Iya. Kita kan diajarkan berdoa. Doanya Allahumma inna hadza minka wa taqabbal minni kama taqabbalta min Muhammad wa Ibrahim khaliluk. Ya Allah, sesungguhnya hewan kurbanku ini darimu. Tolong terima kurbanku ya Allah, sebagaimana telah engkau terima kurbannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang terbaik di sisimu. Itu doa yang diajarkan kepada kita yang berkorban. Maka saat yang paling syahdu itu berdoa pas akan disembelih. Karena Bapak Ibu, tempat dan suasana berpengaruh nggak untuk berdoa. Bapak Ibu, ibu-ibu ada yang sudah haji? Ada yang sudah haji kan? Bu, mana lebih khusyuk ibu berdoa bu? Di padang Arafah atau di lihat ibu? Yang sudah haji mana yang sudah haji? Cuma tangan yang sudah haji agak satu orang. Tapi lu pakai tangan. Bapak Ibu mana yang lebih khusyuk berdoa di depan Ka'bah atau di masjid di kampung kita? Depan Ka'bah. Depan Ka'bah kenapa? Tempat mempengaruhi atau menimbulkan suasana gitu. Bukan kita katakan bahwa kita dianjurkan berdoa yang terbaik itu kapan saja saat awal kita disembelih, walaupun memang hukumnya tidak wajib. Jadi ibu, secara sunnah kita dianjurkan menyaksikan. Nah itu sunnah, berarti ketika itu kita lakukan ikut menyempurnakan pahala ibadah berkurban. Gitu. Ya bu ya. Jadi kalau dikaji manfaatnya, baguslah di tempat pelosok. Kenapa? Lebih besar manfaatnya gitu. Habis ibu. Pas? Silakan. Ustaz, izin bertanya, biasanya kalau kurban itu ada yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal, itu hukumnya bagaimana? Ya. Persoalan berkurban. Pertanyaannya begitu. Ustaz, boleh tak mengorbankan orang tua? Mengorbankan orang tua tidak. Tidak. Boleh? Mengorbankan orang tua. Mengorbankan. Tidak jawab. Bagus pertanyaan Ustaz. Boleh tak berkurban untuk orang yang sudah wafat? Ya. Bapak Ibu, yang pertama bahwa dalil hadis yang membolehkan berkurban untuk orang yang sudah wafat memang tidak bersifat tegas. Artinya kebolehannya itu mengambil pemahaman dari hadis fi'li. Fi'li itu perbuatan Nabi ketika menyembelih kurban beliau. Kata Nabi, ya Allah, pas Nabi itu, ya Allah, sesungguhnya kurbanku ini untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku yang betul-betul tidak mampu berkurban. Nah, ikut kabar gembira untuk yang tak mampu berkurban aman. Kenapa? Sudah diikutkan oleh Nabi. Tapi yang udah nak orang yang keluarga boleh betul-betul juga gitu tidak, kan, misalnya harus keluarga, misal awak seorang mampu, awak dengan niat awak, aku dan keluargaku, itu dapat. di situ nanti kalau perempuan, ya Apalagi Allah, kalau yang sekolah nggak cuma kurbanku seorang ini untukku, kepala keluarga, itu sadonya untuk juga. keluargaku Awak udah dan pengajian untuk udah. Kepala keluarga anak umatku yang cie korban dalam keluarga betul-betul namun kepala tidak keluarga mampu masuk berkorban. masuk sadu tak sabui namanya. Keluarga Nabi ada yang sudah wafat? Ada. Siapa? Minimal anak laki-laki beliau itu meninggal semua. Ayah ibu itu sudah meninggal. Umat beliau juga banyak yang sudah meninggal. Hadis inilah menurut sebagian ulama yang menjadi dalil kebolehan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua. Izin Bapak Ibu ya. Yang
selesai saja di beliau setelah itulah hebat beliau. Allah bisa melakukan berkat orang tua juga. Kalau tidak disimpulannya orang tua sebut bapak Nggak ada tuh. Ini kewajiban tuh setiap tahun. Kan ada orang yang sikua kayak kalau yang mampu sikua jadinya seorang siapa bawa kan 3.100.000 kan ya sikua 31 sudah. Jadikan itu beban untuk orang tua. Bayangkan Bapak Ibu betapa senang dan bahagia itu menerima kiriman apa itu penghapusan dosa, pahala yang juga besar. Paralah kasada menyurang Tuhan di dalam kuburnya dapat kiriman penghapusan dosa. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kamu coba berpikirnya gitu. Ketika ibadah itu tidak ada pelarangan secara tegas oleh syariat dan ada ulama yang membolehkannya, berarti kita juga bisa dan boleh melakukan. Coba kita kaji manfaatnya. Orang tua dulu nih ibadah berkorban, mencari daftar namun kecilnya deh. Dulu layu bisa berkorban, gitu. Tapi tidak bisa kenapa? Piti sahih dulu. Kini beliau tidak mulai. Awak bapiti, itu merasa kenapa kita ikutkan beliau? Dan ketika kita ikutkan beliau, seluruh pahala yang utama berkorban Allah kirimkan untuk beliau. Dan awak tetap dapat. Apa dalilnya? Mandalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa yang memfasilitasi, mengajak, menghimbau, memberitahu orang untuk melakukan satu ibadah, yang diberitahu pun melakukan ibadah, coba pahala, bara banyak paling segitu untuk orang yang mengerajukan. Allah tu kan tidak cekik. Allah tu pemurah dan cekik ya. Banyak. Jujur ya, jujur kok sangat kamu jadi cekik kamu. Allah tu pemurah. Ada hadis, satu orang cuma yang berkorban di satu keluarga, pahalanya dibagikan untuk. Tetapi ingat, itu bukan berarti batasan berkorban. Dulu Bapak Ibu, Allah kan sudah katakan di awal, ketika Allah berikan kita rezeki yang banyak, kita diperintahkan berkorban. Kalau bisa untuk dua orang, tidak cuma satu kan. Nanti Allah akan mengganti dan menambah malahan dari apa yang kita berikan itu. Jadi Ibu, secara hukum boleh misalnya berkorban untuk orang yang sudah wafat, apalagi untuk orang tua atau keluarga sendiri. Ya hitunglah Bapak Ibu membantu beliau di alam barzakh. Orang yang mampu Ya. Habis berapa? habis itu jadi unos sah Bapak Ibu, dosa, mengingatkan kewajiban awal sampaikan walaupun satu ayat apa yang kita tahu tentang agama perdamaian dan salam. tidak dildo atau sesudah jaliku di kami bayi ya, kurban selesai tibulah tukiku ke rumah. Nah, Pak panitia, terima kasih banyak yo, apalah memberi jami kurban kamu. Alhamdulillah, kali aku ke-20. Nah, taniai dia tiago untuk baragi untuk apa kata terima kasih kata apa seperti itu. Syukur ke Allah, alhamdulillah kerajukan kapak tanda terima kasih. Pada sakit untuk panitia bertitipkan. Nah, dulu. Nah, lalu Bapak Ibu, pertanyaan yang seperti itu statusnya masih haram atau halal? Nah, aja boleh
Iya. Halal. Selagi tidak ada perjanjian baik Di awal, dari Disepakati di awal enggak masalah. antara panitia dengan yang jodoh-jodohnya berarti ini memang bahagia. Pasti kalau diperjanjikan dari Nah, awal. itu baru haram. dan inginkan beliau, Pak, amun tak nio menerima itu akan berdampak nanti kepada kurban orang gitu beliau. Ya, bahkan gitu katakan kenapa deh kalau itu akan berdampak itu merusak ibadah kurban. Jadi artinya gitu bayi satu kelompok itu mungkin PT-nya 21 juta gitu Pak ya, 1 juta dan hewan itu memang anggaran segitu gitu. Lalu di si penjual Jawigo memberikan gitu apa kata terima kasih lah maksudnya gitu. Apakah itu sah-sah apa? Dan itu uang boleh Bapak pergunakan dan bagikan untuk panitia lain. Jadi seseorang sah. Alhamdulillah. Kenapa panitia kan tak surang gitu? Kalau yang membiayai surang itu namanya man silam. Makan surang jangan. Kenapa? Karena kita tidak satu orang. Ustaz, nak lama lo batur. Ayo, saya akan demo. Ada apa caranya? Bapak bagikan uang itu kepada fakir miskin. Aku nanya supaya nanti PT itu bisa dibalikan dia, bisa dibalikan lagu, bisa dibalikan minyak, sehingga daging bisa nanti berubah jadi ragam. Ada nggak orang miskin yang tidak bisa beli itu untuk mengolah daging? Pokoknya kalau memang Bapak sebagai panitia yang model Pak Ambo rasanya nak kurang nggak Pak? Ambo lebih cenderung. Yo, minta ketimbangnya nggak boleh. Nah, Ambo lebih menyarankan kalau secara hukumnya bolehkah dana itu diterima? Boleh, tapi dengan syarat jangan ada deal-dealan di awalnya. Nah, boleh itu. Berarti itu kan sebagai wujud rasa syukurnya yang punya Jawi dan kalau kalian itulah terjual gitu kan, itu tidak ada persoalan. Tapi yang lebih cenderung sebetulnya kalau kita yang menjadi panitia kondisi ekonomi itu lain mapan, alangkah baiknya kalau uang itu kita bagikan untuk miskin. Misalkan kalau acara-acara itu kan dia makan dan juga panitia itu saling lihat. Boleh. Itu pitih bebas roaming saja. Yang tidak kuliah tuh Pak pitih penjualan kulit. Nah, sampaikan kepada Bapak Ibu yang jadi panitia kurban tidak boleh langsung menjual kulit hewan kurban, tidak boleh. Iya. Kalau panitia yang langsung menjualkan kulit, maka rusak kurban orang yang bertanggung jawab yang menjual nanti. Kenapa? Karena panitia wakil dari peserta. Baca runyu caranya, agiahkan kulit bukan mereka tidak mampu dulu. Pak, waduh kulit untuk apa jual lain silakan apa olah. Oleh Pak, kecil juga pandai mengolah Pak bercelik sajalah. Dia nak buat acenya. Coba alai. Yo giko selah Pak, jadi apa tolong selah jual ci atau terima selah biko dengannya baru dengar baru boleh. Berarti posisi panitia ketika itu tidak lagi wakil dari peserta tapi wakil dari penerima miskin tadi. Sebab Bapak Ibu kadang-kadang mau cari di beberapa tempat Pak panitia aku langsung telepon orang beli kemarilah aku beli itu 9 lei aja. Kalau ada panitia kurban menjual kulit hewan kurban itu, maka sesungguhnya inilah merusak pahala kurban peserta dan yang akan bertanggung adalah panitia itu sendiri. Jadi secara hukum panitia sebab kata Nabi man ba'a jildahu, sia yang menjual bagian hewan kurbannya maka rusak dan bahkan hilanglah pahala kurbannya kata Nabi. Kalau fikih kulit itu memang Bapak Ibu ulama fikih mengatakan hasil penjualan kulit tersebut itu bagi-bagikan lagi kepada fakir dan miskin. Tapi kalau fikih kalau tadi kata terima kasih Bapak Ibu itu silakan saja. Sebenarnya Pak, aku katakan gitu. Untuk pembalik timbangan segala macam itu sebetulnya bisa diambil dari fikih kurban soalnya Pak. Itu kan untuk operasional masalah kurban sebenarnya. Ada di beberapa kakak Bapak Ibu menyatakan kurban awak ini 3.200.000
Nah 52 aku untuk operasional awak nanti balik timbangan, balik plastik, kaki, Harus obat, jadi macam kami pisau itu. kan? Kalau itu kan bisa saja berbalik tapi kalau memang Risiko. pisau dibalikan untuk hewan kurban itu, lalu nanti resiko kejadian nanti dikembalikan kembali seluruh investasinya dipakai untuk itu pun ada masalah. Nama-nama saja. Oh jangan. Ya karena tahun buku itu nanti pesertanya lah beda itu Pak. Iya. Jadi selesaikan ibadah tahun ini, yo di tahun ini, ada tuh bisa lagi besok kembali. Ya Pak ya. Selesai dulu ya. Masalah. Orientasi. Mata tadi ibu lah bu. Pas kampanye dia ngambil kamu. Jadi gitu Pak. Terima kasih. Itu yang keliru. Kata Nabi, man ba'a jildahu. Siapa yang menjual bagian tubuh hewan kurbannya, maka rusaklah kurbannya sendiri. Walaupun latar belakangnya mubazir tadi. Bapak Ibu, sebenarnya itu yang keliru pemahaman dibagi-bagikan. Makna dibagi-bagikan itu bukan disayang soal Al-Quran. Kalau soal Al-Quran itu dibagikan kepada masyarakat dari pangasi pokoknya Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, makna dibagikan itu tidak begitu gitu. Artinya gitu Bapak Ibu. Panitia sarahalah kuli gua gak saleh boleh kepada satu orang. Akhirnya banyak dulu gak saleh boleh itu Bapak Ibu. Tapi memang ia cari apa kalau gacor kabar kecil Pak. Saya tanya Pak, itu ada kuli untuk apa? Nah silakan apa mau apa olah apa terserah Pak. Nanti mengatakan Pak, kamu dapat olah kuli itu. Silakan Bapak jual. Ijeknya berapa menjualkan? Akhirnya gigos selama apa kalau menjualkan? Aku baru Pak. Jadi ambo berharap tahun ini jangan ada kesempatan begitu tuh. Kalaulah peserta yang sepakat dengan panitia menjual kulit, rusak tak kurbannya sendiri? Rusak itu Pak. Jadi pacarnya, buat kesepakatan kulit hewan kurbanku kita wajiahkan nanti ke keluarga fakir miskin. Tasarah di beliaulah nanti ke pangannya. Oh rupanya nanti angket benda putih kami tak pandai olah kulit tu. Kami pangan di kami kulit tu aja kan menjual pun kami tak pandai apa terus lah jual di kuasian kami nerima aja aku dah bahas Pak. Jadi kalau bisa Bapak Ibu apa katanya tahun ini kita lakukan perbaikan. Sebab itu kalau ajaran itu disepakati panitia dengan peserta kulit dijual, uangnya diserahkan kepada fakir. Yang menjual pun tidak boleh Pak. Man ba'a jildahu, siapa yang menjual bahagian tubuh hewan kurbannya, bukan mengatakan Pak tak ada kurbannya itu kata Rasulullah. Nah jadi wah ganti saja teknisnya lepas, jangan sepakati untuk itu, tapi sepakati untuk diserahkan kepada keluarga fakir dan nah nanti dia beliau dari pelangganannya itu kan diserahkan mereka sendiri. Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu salah. Rencana hadirkan mereka. Hadirkan mereka dari itu lesok bagi saja lesok. Barang-barangnya nah gitu. Pas itu usul cerdas itu Pak. Jadi kalau praktek nanti undang mereka katakan ke mereka bahwa itu kondisinya seperti ini. Baik Bapak Ibu asal dulu dalam jadwal cuma sampai jam 9 mohon maaf tak molor. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Semangat tak berkurban tahun ini? Semangat. Semangat ya. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan balasan yang besar. Kata Nabi, satu kebaikan balasannya minimal 10 kali lipat dari Allah. Kalau Ibu berkurban 3 juta, berapa minimal balasan Allah? 3 kali 10 30 juta. Minimal berapa? 30 Minimal 30 juta. Ini udah PPT 30 juta. Iya. Wajah-wajah dan ibu sama suatu negosiasi gitu kan. Bapak Ibu, jangankan 30 juta Bapak Ibu. Wallahu yudha'i
yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan untuk kita di atas dari 700 kali lipat itu nanti. Amin. Ya Amin ya Allah. rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita pagi ini. Harapan kami cuma satu, mari bersemangat berkurban tahun ini dan berkurbanlah secara baik dan benar, ikuti sunnah yang ada, jangan melanggar aturan karena akan merusak ibadah kurban kita sendiri. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa penutup majelis ilmu, berkenan Bapak Ibu mengiringinya untuk membaca bersama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan Bapak Ibu Sadojo dan terusnya datang kembali bersama-sama. Mudah-mudahan bersama-sama kita dalam masjid pun jadi sahabat dan akhirat. Bersama-sama kita dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa dihisab sama sekali. Amin Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi